Banyuwangi. Nah, tanggal 28-nya saya diinformasikan sama Pak Alek atau Pak Bukhari itu bahwasanya proses ke Korea itu gagal atau di-cancel. Oh, gagal ngomongnya. Dari siapa itu? Dari Pak Alek Bukhari. Oh, dari Pak Bukhari, terus? Bukhari. Terus saya diarahkan untuk proses ke Australia. Nah, dengan biaya cash 70 juta. Dengan DP yang pernah saya bayarkan ke Pak Wardi itu ya. ya. Nah, ya karena saya nggak punya uang dan saya orang nggak punya, saya putuskan untuk minjam bank lagi. Ya. Terus pencairannya tanggal 3 November. Tanggal 3 November cair tuh ya. Cair ya. Oke. Kemana banknya? Di Bank Jatim. Bank Jatim ya. Jatim. Oke, terus lanjut. Terus tanggal 4-nya saya meluncur ke Kediri Untuk bertemu dengan Bu Era sesuai yang diarahkan sama Pak Alek Bukhari itu. Pak Alek itu. Ya. Jadi Pak Alek ini memperkenalkan yang namanya Ibu Lulu Herawati. Bu Lulu Ju Herawati. Oke. Terus sampai Kediri saya diarahkan ke Wisma Bismo untuk menunggu kedatangannya teman-teman saya dan Pak Alek Bukhari itu dari Jakarta. Wisma Bismo itu di mana? Di sebelahnya alun-alun Kediri. Kediri ya, berarti tempatnya berbeda dari Mas Solehan ya? Sama mas. Sama ya? Sama. Wisma Bismo ya? Wisma Bismo. Di dekat alun-alun ya? Ya alun-alun. Pas sebelah alun-alun itu. Terus lah. Nah, terus 2 hari kita menginap di situ. Selanjutnya kita diarahkan ke Pati untuk belajar bahasa Inggris demi mencari Sertifikat? nilai sertifikat IELTS. IELTS itu ya? IELTS Oke. itu ya selama ya kira-kira 2 mingguan lah mas. 2 bulanan. 2 bulanan? 2 bulan. Oke. Terus setelah sampai sana Ikut gak pelatihannya? Maksudnya di sana memang benar-benar ada pelatihan nggak? ada pelatihannya. Ada. Siapa? Gurunya dari siapa? Gurunya dari LPK sana sendiri mas. LPK dari sana? Ya. Oke, lanjut mas. Kalau untuk namanya gurunya saya udah lupa mas. Cuman kita belajar di sana ya kurang lebih 2 bulanan. 2 bulan belajar bahasa bulan, Inggris. ya. Terus hasilnya gimana? Hasilnya ya karena nggak ada kejelasan kita nggak ada hasilnya. Oh, nggak adanya, nggak ada hasilnya ya. Ada hasilnya. Nah pada saat pelatihan itu kan 2 bulan ya. Ya 2 bulan. Otomatis kan kalau ngikut pelatihan pasti ada sertifikat dong. Ya. Nah itu keluar nggak? Kalau bentuk fisiknya saya belum lihat mas. Artinya memang nggak pernah ada ngelihat fisiknya, ya seperti ya. Ya. Nah, nggak pernah ngelihat lah ya. Ya fisiknya belum lihat, cuman janjinya Bu Era itu pasti keluar. Pasti keluar. Pasti keluar. Nah sekarang kalau menurut Mas sendiri, sekarang udah terima belum sertifikatnya? Belum. Belum ada. Belum ada. Terus untuk proses bahwa mengetahui bahwa saya lulus atau enggaknya? Ya kita nggak tahu karena kan kita belum tes mas. Belum dites. Belum dites. Hanya pelatihan aja. Ya pelatihan. Karena kita bayar, terus kan kita suruh bayar 3,5 untuk biaya IELTS itu. Iya. Ternyata kita itu mau ditembakin. Dengan alasan tembak itu maksudnya gimana? Tembakin itu ya jalan pintas. Oh, jadi biar ada sertifikat ini caranya mereka tembak biar keluar sertifikat Ya, gitu. Jadi nggak aja. perlu dites-tes lagi. Ya. Intinya bahwa pada saat itu Mas sendiri lihat nggak teman-teman Mas ini ada yang bisa atau enggak? Ya rata-rata nggak bisa mas. Maksudnya nggak bisa bahasa Inggris gitu? Nggak bisa bahasa Inggris. bisa. Pada saat pelatihan pun mereka sebenarnya nggak bisa Nggak bisa. sampai sekarang itu. Ya sampai sekarang belum bisa. Ya mungkin kita kan belajar di sana ya untuk formalitas saja mas. Oh jadi itu hanya formalitas ya? Formalitas. Mereka bayar terus nanti alasannya untuk tembak biar semuanya dapat sertifikat Ya. gitu ya. Padahal di situ juga pada saat pelatihan mereka juga belum tentu lancar bahasa Inggris, Ya. malah mungkin belum paham sama sekali. Ya. Ya, Ya rata-rata belum paham. Rata-rata ya? Mungkin ada 2-3 orang yang sudah fasih. Cuman yang lainnya mungkin ya 1-2 ya belum hafal. itu Nggak pasti tahu bahasa. mereka itu memang dari hasil pelatihan tersebut atau gimana? Ya yang 2-3 itu memang
basic dari bahasa Inggris. Oh iya 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 iya. Oh, berarti sebelumnya memang mereka sudah ada basicnya. Basicnya bahasa Inggris. Cuman yang lainnya kan ya karena niat ingin nyari rezeki makanya ya nekat belajar. Iya. Nah terus setelah dari situ, Mas gimana prosesnya? Prosesnya terus pertengahan November saya ditawarin untuk berangkat ke Belanda. Belum ada planning rencana mau ke tempat Korea, tapi sudah menawarkan ke Belanda. Ya, enggak itu ke Aussie, Mas. Ya waktu itu Kausi. Kita kan sementara belajar bahasa Inggris di Aussie, kita ditawarin lagi proses ke Belanda. Iya, artinya satu aja belum selesai, satunya sudah ditawarkan ke Ya. tempat yang lain. Oke, lanjut Mas. Terus gimana? Itu dengan janji tanggal 28 November berangkat. Dan saya harus nambah 20 juta. Nambah 20 juta. 20 juta. Jadi yang sudah kemarin dikasih itu total DP Ya, 10 juta, sertifikat 3,5 juta, ya, terus ditambah sertifikat juga 3,5 juta kan ya? ya, Ditambah suruh nambah 40 juta. 40 juta. Berarti totalnya kurang lebih 58-an. 50 berapa tuh totalnya? Kemarin totalnya semua itu 67,5 tanpa sertifikat loh, Mas. Ah, Itu tambah- yang masuk ke Bukhari atau Alek. Ah. Yang masuk ke Buera cuma 3,5 itu untuk sertifikat IELTS itu. Oh, ya 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 ya. Berarti ini pada saat pertama kali sempat ditagih 60 atau gimana? Ya mintanya segitu mah 60, ya berhubung saya nggak punya, jadi saya transfernya nyicil. Kecil. Ada buktinya ya bahwa Dan buktinya lengkap. dan semua rekeningnya itu ditransfer atas nama. Atas nama Ferdina Jalil atau istrinya Pak Bukhari Muslim atau Pak Alek. Oh iya, oke. Lanjut Mas. Terus setelah dari proses itu dijanjikan ke Belanda ya? Iya, ke Nah, Belanda. setelah dijanjikan Belanda terus gimana? Ya berhubung saya udah nggak ada dana, per bulan ada tanggungan bank, jadi saya menolak. Saya putuskan untuk fokus ke Australia. Nah, Terus sampai waktu yang dijanjikan bulan 12 akhir itu nggak ada kabar. Buera datang ke Pati untuk menjenguk kita iya. dan membahas bahwasanya PT swastika yang kita tunjuk proses itu nggak ada kejelasan. Sempat ngomong begitu. Terus bilang gitu. Terus akhir Desember itu saya sama teman-teman diarahkan untuk ke Depok dan untuk bertemu sama Pak Reno, Pak Edi, sama Bu Era untuk menjelaskan proses tersebut. Iya. Dan setelah kita ke Depok, kita ketemu lagi di Condet. 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 Nah, Di itu kafe. condet. Ah, terus? Dari situ mereka menjanjikan lagi bahwasanya yang untuk ke Belanda itu bulan 2 pasti berangkat. Iya. Yang ke Australia mundur sampai bulan 4. Bulan 4. Bulan 4. Oke. Ya itu juga ada surat resminya. Surat perjanjiannya ada. Ada ya? Ada surat perjanjiannya. Terus lanjut Mas. Terus saya di Depok selama sebulan. Selama sebulan nggak ada kabar. Kita dialihkan ke Cianjur itu tanggal 15 Januari sepertinya. 15 Januari. Ya, ya kita Diarahkan ke Cianjur. ke Cianjur. Oke. Dengan alasan agar tenang menunggu proses ini. Oh. Ya ya ya. Jadi gini Mas, waktu kemarin itu pernah dengar gak sih kalau misalkan terjadi ada gesekan, maksudnya ada penyergapan oleh Bu Hera. Ya, Nah, dengar terus ada. pemindahan tersebut tadinya kan di Kukusan Depok, sehingga terjadinya adanya gesekan seperti itu, penggerebekan seperti itu, akhirnya nih tanpa disadari langsung dipindahkan ke Cianjur. Nah, jadi pada saat dipindahkan Cianjur, sebelumnya Mas sudah dengar kalau misalkan memang ada terjadi penggerebekan atau penyergapan. Udah. Jadi langsung dipindahin itu. Oke. Jadi saya itu dipindahin waktu pas penggerbekan itu, Mas. Langsung dipindahin. Ya dipindahin Ah. ke Cianjur. Dia alasannya
untuk jalan-jalan 2 hari. Jalan-jalan. Jalan-jalan selama 2 hari. Ah, Dan ternyata kita di sana sampai sebulan lebih. sebulan lebih. Sebulan lebih untuk menunggu. Berapa Terus, orang? 10 orang. 10 orang. Oke, lanjut. 10 orang. Lalu setelah itu bulan Februari teman-teman dipisah lagi. Dipisah lagi? Dipisah lagi. Maksudnya dipisah tuh bagaimana? Istilahnya dijauhkan itu loh Mas. Oh, Dipindahkan lagi 5 orang. oh gitu. Ya, dipindahkan ke Bogor. Ah, dipindahkan ke Bogor. Dan mereka yang dipindahkan itu dijanjikan mau dibiometrikan ke Surabaya. Ya. Dan ternyata sampai sekarang mereka masih di Bogor. Sampai saat ini Sampai saat ini masih di Bogor. Tahu tempatnya? Saya kurang tahu Mas. Kurang tahu ya? Kurang tahu saya. Terus? Terus saya tanggal 20 Februari kemarin saya mengajukan MD kepada Bu Juherawati sama Pak Alek. Nah, Ya, karena mungkin sudah jenuh menunggu keberangkatan yang dijanjikan bulan 12 kok mundur sampai bulan 2 kan udah nggak jelas. Jadi akhirnya mundur. mundur. Nah, setelah mundur akhirnya menagih nih. Akhirnya menagih Menagih ke Pak Alek. Pak Alex sesuai Ya. dengan janjinya kemarin Ya. bahwa katanya akan balik. Dan balik 100%. Oke. katanya. Terus tanggapan dari Bu Hera sendiri apa ada tanggapan pada saat itu? Waktu saya menaik ke Bu Hera, dia bilang katanya udah masuk ke swastika semua. Oke. Nah, sedangkan uang bukti yang masuk ke swastika itu hanya 20 juta. Sedangkan uang saya yang masuk ke Bu Hera itu 48,5. Di tangan Pak Alex apa tangan Bu Hera? Tangan Pak Alek di tangan Bu Hera. Jadi Oh. kan saya transfernya ke Pak Alek, terus dia transfer ke Bu Hera gitu. Oh iya iya. Oke oke. Totalnya 48,5. Terus kan saya menagih uang sisanya itu yang nggak masuk, tapi dia tetap kekeh bahwa semuanya masuk ke swastika sebanyak itu 48,5. Oke. Tapi waktu saya minta bukti transfernya, Nggak dikasih. dia belum balas sampai sekarang. Oke, Belum ada kalau kabar. begitu terima kasih sebelumnya keterangannya dan wawancara hari ini dan sudah Mas Hisam sudah menjelaskan semuanya. Mungkin mudah-mudahan ke depan ini pelaku akan semoga bisa cepat tertangkap ya. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih Mas Hisam. Terima kasih Mas. Yo.